Halo, ketemu lagi dengan saya, Felis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai cara perhitungan discretionary accrual. Seperti yang kita tahu, discretionary accrual itu banyak sekali digunakan di riset-riset akuntansi khususnya untuk mencari besaran manajemen laba accrual yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara mencari discretionary accrual dengan menggunakan metode Jones 1991. Simak ya videonya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan total accrual. Nah, earning itu terdiri dari komponen accrual dan arus kas operasi, di mana rumusnya berarti net income sama dengan total accrual ditambah dengan operating cash flow. Nah, berarti kalau saya mau mencari total accrual, tinggal dibalik aja rumusnya. Total accrual sama dengan net income dikurangi operating cash flow. Lalu di sini accrual itu terdiri dari non-discretionary accrual dan discretionary accrual. Nah, yang menjadi proxy dari earning management itu adalah yang discretionary accrual. Oke, langkah-langkah perhitungan discretionary accrual dengan menggunakan metode Jones. Langkah pertama, kita melakukan regresi total accrual dengan delta revenue dan gross PPE. PPE itu adalah property, plant, and equipment atau yang biasa kita kenal dengan aset tetap. Nah, seperti yang kita lihat di sini, semua variabel itu dibagi dengan total aset awal tahun. Jadi, yang maksudnya ini adalah TA, J, T-1 itu adalah total aset perusahaan J pada awal tahun T. Nah, setelah kita mendapatkan semua atau memasukkan semua variabel yang kita butuhkan ini, maka kita akan melakukan regresi. Regresi total accrual dengan delta revenue dan gross PPE. Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua. Pada saat kita sudah melakukan regresi di langkah pertama, kita akan peroleh koefisien variabel dari masing-masing parameter. Nah, kemudian langkah kedua, koefisien ini akan kita masukkan ke dalam rumus yang berikut ini, NDACC, untuk memperoleh nilai non-discretionary accrual dari masing-masing perusahaan. Setelah kita masukkan rumusnya dan peroleh nilai NDACC atau non-discretionary accrual masing-masing perusahaan, maka kita masuk langkah yang terakhir, yaitu menghitung nilai discretionary accrual dengan cara mengurangkan non-discretionary accrual yang diperoleh dari langkah 2 dikurangkan dari total accrual. Nih. Nah, discretionary accrual inilah yang merupakan proxy dari manajemen laba. Apa aja sih data-data yang kita butuhkan? Untuk menghitung discretionary accrual dengan model Jones ini, kita membutuhkan data net income perusahaan J pada periode T, kemudian arus kas operasi, pendapatan perusahaan pada periode T, pendapatan perusahaan pada periode T-1, lalu aset tetap dalam nilai gross-nya, ya, jadi sebelum akumulasi penyusutan maupun penyesuaian yang lain, total aset perusahaan pada awal tahun atau pada periode T-1, kemudian nama perusahaan, industri dari perusahaan, ya, ini untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi masing-masing objek yang kita pilih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Excel untuk memasukkan variabel-variabel yang kita butuhkan. Oke. Nah, kita mulai dengan mengisi kolom-kolom di Excel dengan data-data tadi yang kita butuhkan. Nah, ini saya ambil contoh jika kita hendak menghitung discretionary accrual
untuk tahun 2015. Nah, ini seperti yang kita bisa lihat adalah nama-nama kolom yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan data tadi. Nah, kemudian di sini ada subsektor dan industri. Kenapa kedua hal ini penting? Jadi ada kemungkinan masing-masing industri itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga masing-masing industri itu juga memiliki karakteristik manajemen laba yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam tutorial ini saya akan mencoba untuk menghitung manajemen laba per industri. Nah, jadi ini ada industri 1, kemudian ada industri 2, industri 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Nah, yang 8 ini memang unik karena industri yang tergolong di industri 8 itu adalah sektor keuangan. Nah, sebab itu karena masing-masing industri memiliki karakteristik akrual yang berbeda, earning manajemennya sebaiknya juga dihitung per masing-masing industri. Nah, ini kita lihat kolomnya nama, subsektor, industri, revenue, delta revenue. Delta revenue bisa kita hitung dari ini ya, revenue tahun T dikurangi dengan revenue pada tahun T-1 atau revenue tahun 2014 dalam hal ini. Kemudian bisa di-copy ke bawah. Untuk accrual tadi rumusnya adalah net income dikurangi dengan operating cash flow. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, kemudian berikutnya kita lihat bahwa dari rumusan yang kita lihat di Jones tadi, semua variabel itu dibagi dengan total aset N-1. Oleh sebab itu, di sini kita harus calculate dulu ya untuk semua variabel. Total 1 dibagi total aset N-1, delta revenue dibagi total aset N-1, dan juga gross PPE dibagi total aset N-1, dan yang berikutnya adalah tentu saja variabel dependennya sendiri, yaitu accrual dibagi dengan total aset N-1. Salah, tekan ke sini, sama dengan accrual dibagi dengan total aset N-1. Oke, nah kita dapatkan angkanya. Nah, ini adalah angka-angka yang akan kita butuhkan pada saat nanti kita ekspor ke software pengolah data. Nah, dalam tutorial ini saya nanti akan menggunakan SPSS. Oke, berikutnya di SPSS kita open data, kita import Excel-nya ke SPSS. Oke, nah ini sudah dapat variabelnya semua. Kita pastikan bahwa semua variabel itu sudah dalam bentuk numerik. Nah, kalau semua variabel sudah dalam bentuk numerik, maka variabelnya siap digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke analyze, regression, linear,
Kemudian untuk dependent-nya adalah total accrual dibagi total aset T-1. Independent-nya adalah tadi 1 dibagi total aset T-1, delta revenue dibagi total aset T-1, dan gross PPE dibagi total aset T-1. Lalu karena setiap industri memiliki karakteristik discretionary accrual yang berbeda, maka kita bisa memilih untuk mencari discretionary accrual itu per industri. Misalnya saja dalam contoh kali ini saya masukkan ke industri basic, di mana industri basic tadi kodenya 3. Yang diregresi hanya variabel untuk industri basic saja. Nah, berikutnya jangan lupa save unstandardized, lalu kita OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan variabel yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam persamaan di langkah yang kedua, yaitu mencari non-discretionary accrual. Ini kita copy saja ke Excel. Nah, sudah kita dapatkan datanya. Setelah itu tadi kita untuk memudahkan dan supaya tidak tercampur dengan industri yang lain, kita buat Excel khusus untuk data-data perusahaan-perusahaan yang ada di basic industry. Nah, di sini adalah rumusnya untuk mencari langkah pertama tadi sudah selesai ya, berarti untuk yang berikutnya kita masuk langkah kedua, mencari non-discretionary accrual. Oke, nah ini tadi data dari SPSS atau output dari SPSS, saya copy di C7 ya. Ini kita sudah mendapatkan koefisien beta dari masing-masing variabel yang kita butuhkan untuk masuk ke langkah kedua. Nah, di Excel ini saya sudah copy khusus untuk data-data perusahaan basic industry supaya tidak tercampur dengan industri yang lain. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari yang namanya non-discretionary accrual. Non-discretionary accrual itu diperoleh dengan cara ini. Nah, ini adalah untuk mencari non-discretionary accrual. Karena itu kita tinggal masukkan saja untuk rumusnya, ya. Berarti awalnya dimulai dari konstanta dulu, sama dengan konstanta, ditambah dalam kurung, jangan lupa kita beri string supaya dia tidak bergerak kalau kita copy, tambah dengan beta dari 1 per total aset T-1 dikalikan dengan 1 dibagi total aset T-1 itu sendiri. Nah, ini jangan lupa tadi kita kasih string supaya tidak bergerak saat kita copy ke bawah nanti. Terus kita tambah dengan koefisien beta yang kedua, yaitu koefisien beta untuk delta revenue. Itu kita kalikan dengan delta revenue tambah dengan koefisien yang terakhir, yaitu koefisien untuk gross PPE. Oke, ini adalah discretionary accrual untuk perusahaan AKKU tahun 2015.
Nah, ini adalah non-discretionary accrual-nya. Nah, kita sudah mendapatkan langkah yang kedua. Oke, nah langkah ketiga adalah mengurangkan total accrual dari non-discretionary accrual. Jadi untuk langkah yang terakhir nih ya, nah, adalah kita kurangkan ini total accrual yang sudah dibagi dengan total aset T-1, kita kurangkan dengan non-discretionary accrual yang baru kita dapatkan. Oke, nah sudah selesai. Nah, ini adalah nilai discretionary accrual untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di basic industry pada tahun 2015. Beberapa riset mengatakan bahwa apabila discretionary accrual-nya itu positif, berarti perusahaan cenderung melakukan income increasing strategy. Sedangkan jika discretionary accrual-nya itu negatif, itu merupakan proksi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan income decreasing strategy. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial untuk mencari discretionary accrual sebagai proksi dari manajemen laba akrual perusahaan dengan menggunakan model Jones. Nah, setelah kita memperoleh nilai discretionary accrual dengan cara memasukkan rumus tadi, ada satu lagi untuk model Jones itu yang tidak saya sharingkan ke rekan-rekan, dimana untuk nilai unstandardized residual dari SPSS pada saat kita melakukan regresi, tadi kan kita save untuk unstandardized residualnya. Nah, dari SPSS itu menghasilkan angka ini untuk unstandardized residual dari persamaan regresi. Kalau kita lihat nilai unstandardized residual di SPSS itu sama nilainya dengan discretionary accrual yang kita temukan atau kita peroleh dengan cara perhitungan total accrual dikurangi dengan non-discretionary accrual. Nah, ini ternyata nilainya sama dengan unstandardized residual dari persamaan regresi yang kita lakukan di SPSS tadi. Jadi bila rekan-rekan tidak ingin terlalu panjang perhitungannya, bisa saja tadi dari SPSS itu langsung kita ambil nilai unstandardized residualnya. Ini nilainya sama dengan kalau kita hitung dengan menggunakan rumus yang ini angka res min 1 tadi. Nah, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan khususnya juga buat rekan-rekan yang tertarik untuk pengembangan riset-riset yang terkait dengan manajemen laba. Sampai ketemu untuk di video tutorial yang berikutnya. Salam semangat, salam sehat, dan salam karya.